punya ibu juga sama anak, nggak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan sama Paula. Dan Paula yang nggak mau. Sekarang gini loh, saya juga bingung, saya nggak boleh ketemu anak 6 bulan, saya bilang, ini sebenarnya saya hakim pun bingung, saya pun bingung. Nah, Baim kan kemarin juga itu ya videonya di tempatnya di Instagram Meta Paula viral kalau anak-anak tuh kayak ketakutan gitu kan, terus dia juga nanti mama dimarahin papa, itu gimana sih Kak Baim mungkin? Ya, kayaknya saya setahun ini ya. Jadi sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali respon waktu itu ya. Dan banyak orang itu bilang salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk melakukan apapun di media. Sebenarnya saya juga bingung ya, apa yang dilakukan Paula itu sebenarnya toh akan dibaca juga sama anak-anak ketika saya yang KDRT, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya. Saya sampai bingung kadang-kadang, dan saya nggak apa-apa deh. Sebenarnya kejadian ini baru ketika Kiano itu dia ke YouTube sana, dan ada narasi yang keluar tentang kita berdua, dan dia menanyakan sama saya di situ tidak bisa tinggal diam. Saya ngerasa harus, makanya baru sekarang saya berani untuk ngomong di depan kalian, karena ini menyangkut anak. Kalau menyangkut diri saya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau menyangkut anak, saya akan bilang saya tidak pernah seperti itu, dan saya akan buktikan, saya akan kasih sama kalian. Saya akan kasih. Saya akan kasih. Kenapa? Dia manipulatif semuanya dengan bilang, cuma ada satu teman saya yang bilang sama saya, Im, kenapa Kenzo bisa bilang nanti papa marah? Oh, saya jelasin ya, saya ada buktinya juga di videonya. Setiap dia ke sana, dia selalu video dari dulu sampai sekarang. Dan Kiano sama Kenzo didikte sama dia. Kiano kenapa? Ya ada 1 Maret baru begitu lagi. Kiano waktu itu dua-duanya nggak mau juga. Kiano jangan, nggak boleh. Saya itu setiap hari selalu mau anak itu ke ibunya. Saya sampai bingung sampai sekarang di pengadilan semuanya tahu apa yang saya lakuin ke anak saya. Nah sekarang saya ketika dia videoin, dia mendikte, Kiano, kok Kiano beda ya dulu ke sekarang? Saya diem aja masih kemarin. Kiano, mama marah ya? Kalau misalkan Kiano sama mama selalu seperti itu, saya ada buktinya, saya akan kasih mama. Karena buat saya ini semua juga, semuanya lagi KDRT lagi. Tadi saya baru kasih bukti juga KDRT. Ini bukti saya tahan 3 bukti ini. Kenapa? Kalau dia KDRT ini dia keluar, saya akan keluarin. Dan tadi nanya bukti apa ini? Ini 3 bukti yang akan saya keluarin setelah dia ini. Ternyata benar. Dia ngomong saya KDRT, saya keluarin tadi di sana dan di play selama 34 menit. Video itu adalah 1 menit setelah kejadian yang dia bilang itu adalah, saya bilang jodohin Paula. Iya, saya bilang saya tidak pernah jodohin kepala dia. Demi Allah saya bilang. Saya sempat sumpah Quran sama dia, dan Paula sini, sumpah Quran. Ya. Gua dulu ya. Sumpah demi Allah aku nggak pernah main tangan sama kamu. Sumpah demi Allah aku nggak pernah 5 tahun sama kamu, nggak pernah ngapa-ngapain kamu untuk main tangan apapun itu. Kamu berani nggak? Ingat, kamu pakai hijab. Kita juga semua sudah tahu. Kamu pakai hijab, kemudian masalah ini ada. Berani atau enggak? Yuk. Ingat, kamu kenal Ustadz. Dosanya gimana? Dia ngomong. Juni 2024, sumpah demi Allah kamu jodohin kepala aku. Hah? Saya di situ di Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini udah kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu lagi, nggak mau ketemu sama kamu lagi.
aku nggak mau untuk tidur di atas saya masih tidurin anak waktu itu, bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau, karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya. Dan ini bukti sudah ke pengadilan, dan tadi saya juga nggak mau ngomong, tapi karena ini sudah ke blow up yang besar banget, dan saya sudah minta izin keluarga saya, boleh nggak saya, boleh Pak, makanya saya ngomong, saya akan kasih nanti Ada videonya, mungkin salah satu saja kita mau kirim ya, biar Pak Im kirim, silakan kalau mau Boleh kali itu di-share. ke salah satu. boleh. Saya udah bilang, karena ini menyangkut nama saya juga, dan Ada yang pegang itu, nanti dikirim ya, silakan. saya juga Share aja rame-rame. saya juga sedihnya ketika pengadilan pun Paula sempat ngomong, iya teman-teman lo aja sekarang gini, siapa yang Paula di pengadilan ini aku nggak ngomong, aku masih jaga nama baik kamu, itu semua notabene teman aku tinggal telepon, aku kasih semua buktinya. Kok semua jadi kebalik-kebalik, seperti semua itu kebanggaan buat dia. Sampai sekarang saya bingung, saya begini, ini bukan masalah, udah bukan anak lagi, dia menjatuhkan saya dengan semua manipulatif ini. Dan semua bukti juga udah ada kok, pengadilan. Kenapa harus sampai keluar begini, dan nanti anak saya juga baca. Saya harus memang harus, nanti saya akan kasih. Pak, sampai muncul rasa ketakutan anak itu gimana sih membatasi anak? Itu yang saya bingung sampai sekarang. Piano, kalau ketemu Paula, takut banget apa yang dia lihat. Kenapa? Ini sudah ada forensik anak. Ada videonya, ada video. Forensik anak itu disumpah sama negara tidak boleh melihat kemana-mana. Dan dia melihat sendiri kondisi anak seperti apa. Dan ini anak psikis mentalnya sudah kena. Dan saya juga nggak tahu, setiap assalamualaikum Paula, takut anak saya. Dan semua videonya, saya nggak ingin bukti ke, enggak, saya cuma pengadilan, lihat. Saya nggak ngada-ngada. Saya juga nggak mau ngomong kayak begini untuk semua nanti ngelempar lagi, karena anak saya pasti nanti suatu saat dia udah bisa KENZO, udah bisa semuanya baca, bentar lagi dia bisa baca. Tapi saya gimana? Semua kerugian dari saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka biar kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Karena semuanya nggak adil buat saya selalu yang kena, saya nggak apa-apa deh, tapi ketika dia sudah membicarakan cara saya besarin anak, itu dengan cara saya itu bilang supaya dia itu marah sama benci, nggak mungkin lah. Nanti ada video setiap hari saya ayo betul sama mama, ayo ini saya demi anak orang, saya orang apapun itu saya mau. Tadi nggak menggantung juga kan ya? Mana mungkin? Ini jawaban sudah ada di dalam, makanya saya bingung Itu sama video Paula. tahun 2024 dan video-video yang terbaru ada sama Baim. Gak apa-apa di-share aja Baim videonya. Jadi gini, yang perlu kalian tahu, kalian kan nggak di dalam sana, ya. Saya kasih tahu sekarang. Itu kemarin sidang minggu kemarin, supaya kalian sekarang pakai logika gitu. Ya, sidang minggu kemarin, saya ditanya sama Baim, gimana? Kalau keputusan hak asuh anak ada di tangan orang tua, saya bilang, ayo, yuk, saya mau banget. Hakim juga bingung dan semua bukti yang ada itu saya mau, karena ujung-ujungnya ibu juga sama anak, nggak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan sama Paula, dan Paula yang nggak mau. Sekarang gini loh, saya juga bingung, saya nggak boleh ketemu anak 6 bulan, saya bilang, ini sebenarnya hakim pun bingung, saya pun bingung. Nah saya pakai logiknya kalian, ini kita mau gimana? Saya tuh sekarang apa adanya cerita buat kalian semua, karena buat saya ini udah terlalu complicated sampai ke anak-anak, sampai kalian juga tiap hari untuk bilang saya apa, ini gimana, dari setahun yang lalu sampai sekarang. Oke, Bang Baim, ketika Kenzo takut ketemu dengan Paula, apakah dari Baim sendiri itu sudah memberikan effort lebih gitu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak? Videonya nanti Saya bukan setiap ya, saya ada videonya, saya nganterin anak saya ke rumah Paula karena anak saya nggak mau ketemu, saya paksa untuk ketemu. Ayo, nggak boleh gitu sama papa, mama, ayo ketemu.
baru nyampe sudah nangis, dan di situ dramanya sudah pasti ada terus. Oh Paula tuh ampun, saya sampai kadang-kadang suka, ya Allah Paula, kalau aku nggak peduli ngapain sekarang aku anterin anak ke rumah sih. Aku kadang-kadang suka bingung, kadang-kadang ini ngapain gue di sini. Gue berkali-kali Paula nganterin anak ini untuk supaya sama lu. Sampai bingung, maksudnya semua diputar balikan, serasa saya itu yang paling jahat. Dan di pengadilan saya juga bilang, saya sekarang mikir gimana caranya anak dekat sama ibunya. Dan pas waktu forensik anak juga, saya pengaduannya ke mereka, tolong deketin anak sama ibunya lagi. Dia pun kaget, bukannya saya tuh seperti mau tolong dong ini bantuin gua untuk ini, enggak, tolong dong deketin anak sama ibunya. Bisa ditanya semuanya. Tapi anaknya yang tidak mau. Anak ini selalu dijadikan sebagai objek dalam persoalan ini, seakan-akan sebuah benda mati. Anak itu juga punya, dia bisa ngomong, bisa menyatakan jahat mamanya dan sebagainya. Di dalam persoalan-persoalan hak asuh anak, hadana, itu hampir sama dengan persoalan adopsi. Syarat yang terpenting adalah seseorang itu sehat jasmani dan rohani. Ingat, hadona itu hampir sama dengan adopsi. Perbedaannya kalau hadona itu kepada keluarganya, ayah atau ibunya, sedangkan adopsi bisa kepada orang lain. Syaratnya sama, adalah sehat jasmani dan rohani. Apabila salah satu tidak sehat, atau jasmaninya atau rohaninya, dia tidak punya hak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak. Seperti itu. Kabarin mungkin terakhir pesannya untuk Kak Paula apa sih setelah ini manipulatif seperti ini? Sabar Paula, sabar. Yuk sama-sama besarin anak, sabar. Saya selalu bilang sama dia, sabar. Saya nggak tahu lagi saya harus bicara bagaimana sama dia, beneran. Sampai detik ini, saya ngelihat itu kalau posisinya, saya cuma bisa dia. Dan saya kalau kayak gini ingat sama papa saya. Kenapa? Papa saya itu depan TV terus. Dia sakit juga gara-gara dia selalu melihat berita. Saya tuh sampai ke rumah, Pak, jangan nonton TV dulu ya. Jangan ya. Papa saya tuh kalau sama Paula, ya Allah, tapi saya selalu melihatnya kayak semuanya itu. Saya sampai kadang-kadang juga, ya Allah, saya bilang, nggak apa-apa lah, insya Allah mudah-mudahan kalau saya tuh Allah adil buat saya itu aja. Saya bingung harus gimana sebenarnya, jujur saya ngomong gini juga sebenarnya nggak tahu ini benar atau salah. Cuman saya harus membela diri saya sekarang karena ini terlalu besar. Dan kadang-kadang teman saya pun juga percaya lagi, tapi yang nggak percaya terima kasih karena dia langsung telepon saya, nggak mungkin saya punya sifat untuk bisa anak benci sama ibunya. Mana mungkin? Saya nggak dilahirkan itu sama orang tua saya. Gimana sih? Bingung saya. Keluarga saya semuanya harmoni. Ya ada ngumpul sekarang semua berlima karena ajaran orang tua saya. Dan saya tidak pernah mengajarkan satu kata pun ke Kiano. Kiano, ya selalu sayangin mama ya. Kalau saya begini tiap pagi, tiap bangun saya begini, saya selalu diajarin mama saya antara gini atau nggak belakangnya. Jadi anak soleh, jadi anak pintar ya. Sayangin mama papa ya. Papa, nggak boleh. Sayangin mama ya. Tiap hari saya diajarin mama saya. Ketika bangun sama sebelum pas mau tidur, lu sininya. Itu momen paling benar-benar anak ingat siapa orang tuanya, apa yang mau didengar sama anaknya. Saya diajarin sama orang tua saya seperti itu. Gak mungkin saya suruh anak saya benci sama ibunya. Gak mungkin lah. Oke. Sampai Tapi juga Ramadan terberat juga sih buat Kabain dengan kejadian ya, buat saya berat atau enggak tergantung penilaian saya ya sama masalahnya. Buat saya ini cuma harus yang saya lalui aja. Gak boleh bilang berat karena semua masalah juga datangnya dari Allah. Gimana caranya kita mau nyelesain kesalahan? Gak boleh. Cuman balik lagi, please lah, maulah kita tahu kok apa yang terjadi benar-benar. Udahlah, yuk, anak, please, udah itu aja. Gak usah saya benerin lagi. Kamu ini kita perlu. Udah, stop mikirin anak. Besarin anak baik-baik. Berdua. Udah. Berdua. Yuk, udah itu aja tugas saya. Ya. Oke, Mbak, tadi kan Bang Baik